Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin alladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsyadana ila siratil mustaqim wa alihi at-tahirin wa ashabihi wat tabi'in wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menuju siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami yang ada di sini, Abi EN, yang hari ini beliau sedang safar menuju ke negara Brunei Darussalam beserta tim dan rombongannya. Semoga Allah memberkahi beliau beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati kepada ketua panitia, kepada koordinator bagian pendidikan Quran, ada ustadz-ustadz hari ini, yang hari ini merupakan hari yang spesial, difasilitasi, diinisiasi oleh sebuah gerakan namanya SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Para pejuang-pejuang Al-Quran, para ustadz, ustazah, mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian ibu-ibu yang masih bersemangat, Masya Allah. Setelah tadi ada prosesi wisuda, saya melihat tidak sedikit yang usianya di atas 50 tahun, tapi tetap semangatnya tidak kalah dengan anak-anak muda. Betul? Coba takbir. Masya Allah. Hari ini adalah hari yang sungguh sangat bahagia, khususnya Al-Fakir hari ini. Sebelumnya ingin memperkenalkan Ana Heru Ar-Rasyid, datang dari Bogor. Ibu pernah ke Bogor? Kalau Bogor ditanya kumaha, sehat? Damang gitu ya Bu ya. Masya Allah. Kami ini ada rombongan dari Bogor, kurang lebih sekitar ada jumlahnya 5 orang. Yang tadi berdiri depan bersama istri Umi Rasid. Ana sendiri Heru Ar-Rasyid. Kenapa disebut ada Ar-Rasyidnya? Karena kebetulan kami punya nama-namanya Ar-Rasyid, Rasyid semuanya. Rasyid kecil-kecil, Rasyid, dan pesantren kami alhamdulillah disematkan namanya juga namanya Posondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid di Bogor. Mudah-mudahan nanti ibu kalau ke Jakarta, kalau ke daerah Jawa Barat, mampir silaturahim ke tempat kami di sana. Siap Bu? Masya Allah. Ada yang dari Jawa Barat ada? Jawa Timur, Jawa Tengah, Masya Allah. Alhamdulillah, sebuah rizki bagi kami hari ini bertemu, bersilaturahim dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian. Ya, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh membuktikan Allah berikan modal semua sama kepada kita dalam bentuk umur. Umur dipakai tidak dipakai sama seperti es Bu, sama seperti es bisa mencair. Mau dipakai mencair, gak dipakai juga mencair. Umur kita juga sama. Nah hari ini umur kita semua salah satu diantaranya dipakai membuat sebuah kegiatan yang insya Allah seperti tadi antrian. Saya tadi membayangkan antrian tadi itu bukan antrian wisuda Bu, tapi antrian sedang menuju ke surga. Berbondong-bondong sedang masuk ke surganya Allah. Karena Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal akan memberikan syafaat nanti. Bu, itu seperti halnya pengacara. Kalau kita meninggal, Quran itu seperti pengacara. Ngotot Bu, memperjuangkan kita. Kalau nanti ditanya sama malaikat kita, ada pendamping.
Pendampingnya siapa? Itu Quran, amal-amal kita. Kira-kira prosesi kalau kita belajar berjamaah kayak gini semangat, Bu? Coba kami tanya, Bu, mana yang lebih semangat, belajar sendiri apa belajar berjamaah? Ibu wisuda sendirian di sini atau wisuda ratusan orang, mana yang lebih semangat? Kalau seandainya besok ada kegiatan seperti ini lagi, Ibu siap hadir? Siap membaca Qur'annya dengan tartil? Siap mau belajar menghafal Qur'annya? Kalau siap tuh jawabnya harus lebih siap, pakai kata lebih, Bu, kalau positif. Siap? Pakai nada sedikit biar enak ngedengernya. Lebih siap gitu. Siap? Mana santri suaranya? Masa kalah sama mamah-mamahnya? Siap? Semangat? Lebih semangat, pakai lebih. Kalau positif semuanya depannya pakai lebih. Ingat-ingat ya, konsentrasi. Siap? Semangat? Cerdas? Malas? Oh, tidak bisa gitu ya. Biar nggak ngantuk nih, ini mau siang-siang kayak gini ya. Kalau tangannya gini, oh tidak bisa, coba. Malas? Ngantuk? Masya Allah. Jadi pingin pindah ke sini nih kayaknya. Semangat-semangat sekali ibu-ibunya ini. Ya, Masya Allah. Ini adalah sebuah bentuk kegiatan baru awal. Betul Ustaz Noval ya? Ini mah saya lihat nih baru sekitar 500-an, Bu. Belum ada apa-apa, insya Allah. Kita akan undang, kita akan ajak saudara-saudara kita yang belum bisa ngaji. Demi Allah, Bu, kita akan menjadi manusia yang berdosa seandainya kita mewariskan generasi kita yang lemah agamanya. Salah satu di antaranya adalah anak kita tidak bisa ngaji. Kita akan berdosa. Oleh karenanya, ajak, Bu, tetangga di luaran sana. Yang nggak bisa ngaji, nggak usah bilang malu. Malu nanti kalau kita udah meninggal di hadapan Allah, Allah tanya. Malu gak kira-kira? Bukan hanya malu, na'udzubillah, pasti kita disiksa. Malu itu nanti, hari ini tidak ada kata terlambat. Diniatkan kita, ya Allah, mau menghafal Al-Quran. Proses menghafal Quran itu nggak tiba-tiba berdunduk langsung menghafal, Bu. Nggak langsung berdunduk kita langsung belajar tentang tafsirnya, tidak. Tapi harus belajar tentang membaca. Disebutnya adalah pra-tahfiz. Diniatkan kita mau menghafal bacaan Quran, tapi belajar sakifah dulu di nol. Kemudian misalkan Allah angkat kita, Allah wafatkan kita, sudah dicatat oleh Allah sebagai penghafal Al-Quran. Masya Allah. Semangat. Hari ini bulan apa ya? Januari ya? 2002. Insya Allah tadi Ustadz bisikin ke kita nih. 2025 bulan Januari kita akan penuhin stadion 5.000 penghafal Quran. Siap? Pakai kata lebih depannya, udah lupa nih kayaknya nih. Nih kayak belajar sama ibu-ibu nih kayaknya harus fokus-fokusnya. Coba ibu berapa ini? Kurang semangat. Lebih keras. Tuh kan, ibu-ibu mah ya. Semangat, Bu, lihat ke depan sini. Jangan berkedip. Berapa, Bu? Ulangi. Lebih semangat. Nih lihat anak-anak nih ya. Shh, ibunya diem dulu ya. Nah, berapa ini? Semangat sekali, ulangi. Lebih keras. Ulangi. Coba Ustadz lebih cepat ya. Jangan berkedip. Anak-anak mau selalu semangat, Bu, ya kalau bikin. Ulangi. Oh, ini sebenarnya bagian daripada melatih konsentrasi, Bu. Makanya cepat kalau anak-anak itu menghafal Qurannya. Anaba beres, Anaziat, Abasa selesai. Apa nih? Aduh, Ustadz, kalau mama kalau ibu-ibu mah mikirin beras, mikirin popok, enggak jadi alasan. Yang penting kita setiap hari istiqomah walaupun cuma hanya 1 ayat. Coba ibu ulangi. Yang semangat, lebih cepat. Masya Allah. Bahagia sekali saya jadi ketularan bahagianya ini, Masya Allah. Bu, saya kisahkan sedikit ya. Istri saya ini dulu ini kanker, stadiumnya 4.
Beliau yang salah satu di antara yang menginisiasi. Dulu beliau ini nggak punya rambut, Bu. Nggak punya rambut berarti kepalanya nggak punya alis, nggak ada bulu matanya, turun berat badannya, terus pakai kursi roda. Bukan waktu yang sebentar, 8 tahun. Tapi hari ini beliau berjuang, wasilahnya, ya Bu, beliau tuh wasilahnya itu karena sakit, kemudian Allah kemudian hantarkan dalam satu perjuangan yang hari ini beliau tetap semangat belajar Quran. Dan salah satu inisiator lembaga Duta Quran, beliaulah salah satu orang yang memimpin di gerakan Duta Quran Indonesia. Bukan awalnya bagaimana, Bu, tapi akhirnya bagaimana. Tidak penting hari ini kita siapa. Gak penting misalkan kemarin kita gak bisa ngaji karena kita dilahirkan bukan dari orang tua yang ulama misalkan atau kiai. Tapi kita akan berdosa kalau besok kita meninggal, demi Allah pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sebaik-baiknya saat kita nanti di akhir kelak nanti, Bu, saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amal dan kita bertobat dan kita mau untuk belajar menghafal dan membaca Al-Qur'an. Siap? Bulan Januari 2024 2025 insya Allah kita akan penuhin stadion 5.000 penghafal Quran. Bisa? Siap? Yang semangat, siap? Ternyata setelah datang ke sini ibu lihat tuh, ternyata yang baca Quran ini yang nggak bisa bukan hanya saya saja. Tengok, oh ternyata banyak sekali nih. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian, ternyata yang menghafal Quran, yang membaca Quran itu bukan hanya TPA kalian, tapi banyak TPA di sini, betul? Semangat gak temu teman-temannya di sini? Semangat ya, Masya Allah. Ini adalah sekali lagi bagian daripada kecil. Mudah-mudahan kebaikan ini nggak berhenti sampai di sini, ya. Insya Allah kami dari Duta Quran Indonesia, ya, yang mulai dari hari ini untuk kedepannya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, ya. Kemudian Allah genapkan rizkinya, bisa datang lagi nanti ke sini untuk fokus satu sama lain belajar, menuntut ilmu, datang ke tempat ini bertemu dengan para ibu-ibu, para anak-anakku sekalian. Bersyukur, Bu, hari ini ada ustadz yang ikhlas, yang ridho. Ada yang datang hari ini yang dipungut biaya, ada? Coba saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang hari ini datang ke sini dipungut biaya, ada? Dapat dikasih snack? Alhamdulillah dikasih snack, ya. Kemudian dibikinkan tempatnya, dibikinkan acaranya, disewakan sound systemnya, dibikinkan tendanya. Buat siapa? Kita, orang-orang yang sedang berjuang membaca Al-Quran, yang niatnya tulus karena Allah, yang sedang menghafal Quran. Allah genapkan hari ini, Allah fasilitasi. Kalau kita hari ini tidak bersyukur kepada Allah, Masya Allah, jangan sampai Allah menegur kita dengan usia kita sudah sepuh, Bu. Kemudian Allah tegur nantinya. Dengan apa teguran yang Allah bisa berikan kepada kita? Bisa dengan amanah hutang misalkan, ditegur dengan misalkan dengan sakit. Pergunakan waktu sehat kita sekarang ini untuk sama-sama belajar. Gak usah malu, Bu. Gak usah malu. Sebab nanti kalau kita nanti sudah sampai di liang kubur, mau balik lagi ke alam dunia gak bisa. Malu itu sudah gak berlaku lagi. Makanya oleh karena itu mulai hari ini, anak kita, saudara kita yang gak bisa ngaji, ajak ke pengajian, Bu. Ajak. Kasihan mereka. Sudah bisa baca Qurannya lancar? Ada yang sudah, ada yang belum. Enggak apa-apa. Sekali lagi, insya Allah bukan awalnya bagaimana, Bu, tapi akhirnya bagaimana. Hari ini mohon maaf kami dari Duta Quran Indonesia, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami ini di sini silaturahim ini mau belajar. Ini guru kami ada Kiai EN. Ini tempat Ismuhu Yahya, masjid di sini menjadi sebuah gerakan pondok masjid yang membuat kami itu sebuah percontohan. Kami banyak sekali orang-orang dari Jawa, Bu, datang ke tempat ini loh. Banyak yang dari Jakarta, yang Jawa Timur tuh banyak dari luar-luar dari Sulawesi datang ke tempat ini untuk belajar. Kalau ada orang sini yang nggak mau belajar, Masya Allah, keterlaluan, Bu.
Kami ini belajar ke sini melihat bagaimana lihat santri-santrinya, belajar tentang manajemennya. Ini ada santri pondoknya. Besok Bu, kalau misalkan anak kita ini yang sudah lulus sekolah SMP atau SMA, bingung mau dilanjutkan kemana, nih Bu, sudah ada di tempat kita ini. Ada pondok pesantrennya, pondok Quran Ismu Yahya di tempat ini. Betul ya Ustadz? Yang dari jauh saja diterima, masa yang dekat enggak, betul ya? Kalau dibuka pasti Bu, akan diprioritaskan orang-orang yang terdekat, anak-anak kita semua. Oleh karenanya nanti jangan pernah berpikir nanti mau kemana nanti anak kita mondok misalkan jauh-jauh ke Jawa. Di sini sudah ada dekat. Kami pun belajar ke tempat ini, melihat suasananya luar biasa. Insya Allah betah anak-anak kita di tempat di sini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan yang ada pada diri kami. Al-Fakir undur diri. Terima kasih banyak kepada para panitia semuanya yang sudah menyambut kami hangat di tempat ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Itu saja. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.